Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsyada Erizagani Nugroho dengan NIM 2453866 SV 24516. Di sini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai acara kedua pemrograman geospasial berbasis website mengenai Bootstrap. Bootstrap sendiri merupakan template desain web yang diciptakan untuk memudahkan proses desain web yang bermodalkan pengetahuan dasar HTML dan CSS. Jadi dengan menggunakan Bootstrap ini, pembuatan website itu lebih mudah, tidak perlu menuliskan kode CSS secara inline, internal, ataupun eksternal, karena kode sudah terdapat kelas bawaan dari Bootstrap mengenai CSS ini. Nah, kode program Bootstrap sendiri dapat diakses dalam halaman web https://getbootstrap.com. Itu bisa diklik, dicari di browser saja, terus ini bisa membuka Bootstrap. Nah, praktikum kali ini itu membuat website yang sama seperti acara sebelumnya, akan tetapi desain dari website itu menggunakan Bootstrap. Misalkan gue lihat, jadi aplikasinya tetap sama website mengenai daerah istimewa Yogyakarta, tapi desain dari websitenya ini tuh pakai Bootstrap. Kode yang digunakan adalah berikut. Nah, untuk halaman web sebelumnya itu kan pakai ini ya HTML5 yang diketik di sini, sedangkan kemarin itu buatnya pakai ini pakai kode yang ada di Bootstrap-nya. Jadi bisa langsung copy kode dan dipastekan di Visual Studio Code. Di sini doctype merupakan dokumen dokumen mendefinisikan dokumen sebagai HTML, terus HTML ini elemen HTML dengan language yang digunakan untuk kode programnya adalah bahasa Inggris. Terus di dalamnya itu ada struktur head, body, head dan body di dalam HTML ini. Terus dalam head itu terdapat meta charset yang mendefinisikan encoding yang digunakan yaitu UTF-8. Encoding ini dapat menampilkan hampir semua karakter dari seluruh bahasa. Terus ada meta name viewportnya, viewport dari tampilan websitenya itu di mana kontennya itu with device width. Jadi lebar dari konten dalam website itu menyesuaikan lebar device yang membuka website tersebut. Skalanya yaitu 1:1. Terus di sini ada title dan link untuk menghubungkan ke file CSS Bootstrap-nya. Jadi CSS-nya itu CSS dari websitenya ini nggak pakai link gitu loh hubungannya jadi. Nah, title ini ditampilkan pada bagian sini. Jadi nama dari tab yang akan ditampilkan itu ada di sini. Selanjutnya, seluruh konten yang ada itu dibungkus dalam body. Nah, di sini terdapat navbar. Navbar ini merupakan menu navigasi yang merupakan kelas Bootstrap untuk navigasi. Untuk kodenya bisa menyalin dari Bootstrap, website Bootstrap, yaitu di sini. Bisa disalin, langsung disalin. Karena kita mau menggunakan navbar ini, jadi disalin kode ini. Terus selanjutnya, navbar expand ini merupakan kode yang digunakan untuk memberitahu bahwa navbar itu akan melebar penuh di layar besar, tapi berubah jadi toggle atau hamburger menu di layar kecil. Jadi ketika dibuka di tampilan device yang lebar itu tuh dia akan melebar. Nanti kalau misalkan mukanya pakai handphone atau smartphone yang layarnya kecil itu akan menyempit. Terus di sini BG body tari-tari itu untuk memberikan warna background dari navbarnya sendiri. Jadi di sini navbarnya tuh ada backgroundnya abu-abu gitu.
Nah, ini tuh digunakan untuk biar navbarnya itu bisa diklik. Jadi navbarnya itu berupa button. Di sini type-nya tuh berupa button, di mana navbar-navbar di sini tuh bisa diklik dan menuju ke eh, ngelink ke deskripsi yang dituju gitu loh. Ini untuk itemnya, item dari navbarnya sendiri ada deskripsi, jumlah penduduk, kabupaten atau kota, website sama gambar. Nah, ini sesuai sama yang di sini. Jadi ini untuk nama-nama item-item di navbarnya. Sedangkan untuk href ini itu untuk ngelingkan button ini ke isi di dalamnya. Selanjutnya ada main class yang berisi konten-konten atau informasi yang ditampilkan dalam website. Kontainer di sini itu digunakan untuk memberikan padding kiri atau kanan otomatis. Jadi ada padding di sini kiri kanan itu ada karena kita tadi menggunakan kontainer. Di sini MT4 itu maksudnya adalah margin top. Jadi tercipta jarak antara navbar dan kelas title yang dibuat. Nah, terus yang pertama itu ada main jarak antara navbar sama main kelasnya. Terus yang pertama di sini ada title. Title di sini menggunakan alert. Alert yang digunakan adalah alert primary. Kodenya bisa langsung disalin di sini. Jadi dia nanti akan memberikan judul atau title dengan background warna biru. Di sini untuk title-nya itu menggunakan heading 2 dan 4. Heading 2 untuk title-nya, heading 4 untuk subtitle-nya. Jadi ini title-nya, ini subtitle-nya. Terus selanjutnya ada description. Di sini dia menggunakan card. Untuk deskripsi, populasi, isi, dan lain distrik, link website, foto itu menggunakan komponen card. Komponen card sendiri itu bisa langsung di copy pada sini. Komponen card nanti bisa menggunakan content tabs yang body. Di dalam konten card ini ada card header untuk judul dari kontennya di sini. Nah, nanti akan ada dua bagian, header sama isi kontennya yaitu bodinya. Ini untuk body dari card bentuknya, terus ini untuk headernya dari card. Sini deskripsi, headernya deskripsi, terus untuk bodinya itu karena deskripsi itu merupakan kalimat panjang dan emang mau dibuat paragraf, makanya dia pakai yang P-class. Selanjutnya untuk populasi ini dia menggunakan table. Tabel untuk desain tabel sendiri itu bisa langsung copy sesuai tabel yang diinginkan di Bootstrap. Kan ini pakai tabel-tabel yang tipe strip. Jadi tabel yang dibuat itu akan ada garis-garisnya seperti ini. Untuk kontennya sama saja seperti yang sebelumnya dibuat dengan mendeklarasikan tabel row, terus tabel data di dalamnya sesuai dengan urutan tabel heading yang sudah dibuat sebelumnya. Sini untuk list itu pakai OL yaitu order list di mana akan membuat list dengan nomor otomatis. Jadi di sini data yang di dalam sini akan otomatis diurutkan. Selanjutnya untuk link website ini menggunakan href untuk menampilkan foto di dalam websitenya. Dan untuk video, ini href untuk link websitenya. Terus ini image search ini, SRC, ini untuk menampilkan foto. Dengan height yang itu 100%. 100% ini berarti dia tingginya itu mengikuti ininya 100% memenuhi dari layar display yang disediakan.
iframe ini digunakan untuk menampilkan video ke dalam websitenya. Nah, karena video ini diambil dari YouTube, itu bisa langsung menuju ke video YouTube dan membuat embed. Jadi tinggal mengkopikan kode ini ke dalam HTML ini di VS Code. Udah langsung otomatis terbuat video, menampilkan video seperti ini. Untuk memberikan jarak pada tiap card itu pakai MT atau yang disebut dengan margin top yang digunakan. Jadi biar ada jarak dan dia antar card itu tidak langsung nempel. Berikut tampilan websitenya. Jadi ketika diklik, ini akan menuju ke link yang untuk menghubungkan tadi itu pakai ID. Jadi di sini ada ID population untuk populasi, jumlah populasi. Di sini ada ID description untuk deskripsi yang ditampilkan. Nah, karena dia menggunakan div class, maka di sini untuk memanggilnya dari href itu pakai tanda pagar. Jangan kalau misalkan karena dia kelas, itu menggunakan tanda pagar atau hashtag ini. Jadi ini manggilnya itu biar ada link link diklik ini tuh pakai ID yang sudah dideskripsikan pada kelasnya.